Perkenalkan, nama saya Jonathan Christian Gunawan dari 10 Animasi 1. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Pastinya hampir semua orang tahu bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang hebat. Tapi sebelum kita mengenal dirinya lebih dalam, ayo kita koreksi terlebih dahulu bahwa Einstein adalah seorang fisikawan. Albert Einstein lahir di Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Mungkin ini yang adalah hal yang menarik karena tanggal lahir Einstein sendiri bertepatan pada Pi Day, karena dalam matematika Pi biasanya ditulis dengan angka 3,14. Ayah Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Ashkenazi yang tidak taat. Dan Albert Einstein bersekolah di sekolah dasar Katolik di Munich selama 3 tahun sejak usia 5 tahun. Pada usia 8 tahun, ia dipindahkan ke Gymnasium Luitpold. Ini berganti nama menjadi Gymnasium Albert Einstein, tempat ia menempuh pendidikan dari SMP dan SMA sebelum ia meninggalkan Kekaisaran Jerman 7 tahun kemudian. Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak dini, meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Ketika berusia 12 tahun, Einstein mempelajari sendiri aljabar dan geometri Euclides selama musim panas. Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras saat berusia 14 tahun. Einstein juga mulai mempelajari sendiri kalkulus pada usia 12 tahun. Dan ketika berusia 14 tahun, ia mengungkapkan bahwa ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Pada usia 13 tahun, Einstein membaca kritik atas nalar murni karya Immanuel Kant dan segera akan menjadi filsuf favoritnya. Menurut guru lesnya, saat itu ia masih anak-anak, baru berusia 13 tahun. Tapi karya-karya Kant yang tidak dipahami oleh orang biasa telah dipahami olehnya. Ayo kita koreksi bersama dari berita hoax dan bohong tentang nilai Einstein yang hanya memiliki nilai tertinggi 6. Sebenarnya skala nilai yang digunakan pada sekolah Einstein adalah 1 sampai 6, bukan 1 sampai 10. Ketertarikan Einstein terhadap musik sudah ada sejak usia dini. Ibunya adalah seorang pemain piano berbakat dan ingin putranya belajar biola. Tidak hanya untuk menanamkan kecintaan terhadap musik, tapi juga untuk membantunya berbaur dengan budaya Jerman. Menurut konduktor Leon Bostin, Einstein mulai bermain musik saat berusia 5 tahun, meskipun ia belum terlalu menikmatinya pada usia tersebut. Ketertarikan Einstein terhadap musik sudah ada sejak usia dini. Ibunya adalah seorang pemain piano berbakat dan ingin putranya belajar biola. Tidak hanya untuk menanamkan kecintaan terhadap musik, tapi juga untuk membantunya berbaur dengan budaya Jerman. Menurut konduktor Leon Bostin, Einstein mulai bermain musik saat berusia 5 tahun, meskipun ia belum terlalu menikmatinya pada usia tersebut. Saat usia 13 tahun, dia menemukan sonata biola Mozart. Terpikat oleh komposisinya dan mulai belajar musik dengan sukarela. Einstein belajar memainkan alat musik sendiri tanpa berlatih secara teratur. Ia berkata bahwa cinta adalah guru yang lebih baik dari kewajiban. Pada usia 17 tahun, permainan musiknya didengar oleh pengawas sekolah di Aarau saat memainkan sonata biola Beethoven. Pengawas sekolah mengungkapkan bahwa permainan musiknya luar biasa dan memperlihatkan bakat yang hebat. Menurut Bostin, Einstein menunjukkan kecintaan mendalam terhadap musik, kualitas yang masih terpendam. Musik memiliki makna yang tidak biasa bagi siswa ini. Dalam jurnalnya ia menulis, "Jika saya tidak menjadi fisikawan, saya mungkin akan menjadi seorang musikus. Saya sering berpikir diiringi musik. Saya melamun diiringi musik. Saya membayangkan hidup dalam alunan musik. Saya mendapatkan banyak kesenangan hidup dari musik.
Saat berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich. Kelak menjadi Eidgenössische Technische Hochschule or ETH. Einstein gagal meraih nilai standar yang disyaratkan dalam ujian pengetahuan umum, tetapi meraih nilai luar biasa dalam ujian fisika dan matematika. Atas saran kepala Politeknik, Einstein mendaftar di sekolah kanton Argovian di Gymnasium di Aarau, Swiss pada tahun 1895 dan 1896 untuk mendapatkan SMA dan mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Setelah lulus pada tahun 1900, Einstein menghabiskan waktu hampir 2 tahun mencari kerja mengajar. Ia memperoleh kewarganegaraan Swiss pada bulan Februari 1901. Tapi karena alasan medis, ia diizinkan tidak ikut wajib militer. Dengan bantuan ayah Marcel Grossman, ia mendapatkan pekerjaan di Bern di kantor federal untuk kekayaan intelektual atau kantor paten sebagai asisten penguji tingkat 3. Einstein mengevaluasi permohonan paten untuk berbagai perangkat termasuk penyortir kerikil dan mesin elektromekanika. Pada tahun 1903, ia menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss. Meskipun ia tidak bisa dipromosikan sampai ia sepenuhnya menguasai teknologi mesin, kebanyakan karyanya di kantor paten terkait masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika, masalah teknis yang sering muncul dalam eksperimen pemikiran yang akhirnya membuat Einstein menyimpulkan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Pada tahun 1900 pula, Einstein sedang membuat makalah ilmiah pertamanya yang berjudul Kesimpulan dari Fenomena Kapilaritas, dan selesai pada tahun 1905. Einstein menyelesaikan tesisnya dibimbing oleh Alfred Kleiner, profesor fisika eksperimental. Setelah itu, Einstein dianugerahi gelar Philosoph Doctor oleh Universitas Zurich dengan tesis berjudul Determinasi Baru Dimensi Molekuler. Pada tahun yang sama, yang dikenal sebagai Annus Mirabilis atau tahun mujizat Einstein, ia menerbitkan 4 makalah terobosan mengenai efek fotolistrik, gerak Brown, relativitas khusus, dan kesetaraan massa dan energi yang membuatnya dikenal oleh dunia akademis usia 26 tahun. Pada tahun 1908, ia mulai diakui sebagai ilmuwan terkemuka dan diangkat sebagai dosen di Universitas Bern. Setahun kemudian, setelah memberikan kuliah tentang elektrodinamika dan prinsip relativitas di Universitas Zurich, Alfred Kleiner merekomendasikannya sebagai guru besar Fakultas Fisika Teoretis yang baru dibuka. Einstein diangkat sebagai profesor muda pada tahun 1909, menjadi profesor tetap di Universitas Charles Ferdinand di Praha pada April 1911, memperoleh kewarganegaraan Austria di Kekaisaran Austria-Hungaria agar bisa mengajar. Praha, ia menulis 11 karya ilmiah. Dari 1912 sampai 1014, ia menjadi profesor fisika teoritis di ETH Zurich. Di sana, ia mengajar mekanika analitik dan termodinamika. Einstein juga mempelajari mekanika kontinum, teori molekul panas, dan masalah gravitasi. Ketika ia bekerja dengan matematikawan dan temannya Marcel Grossman pada tahun 1916, ia terpilih
terpilih sebagai presiden Perhimpunan Fisika Jerman pada tahun sampai tahun 1918. Pada tahun 1912 pula Einstein menikah dengan Eleva Marik dan memiliki dua anak bernama Hans Albert Einstein dan Edward. Sayangnya hubungan mereka kandas pada 14 Februari 1919. Einstein menikahi Elsa Lowenthal pada tahun 1919 serta menjalin hubungan dengannya sejak 1912. Mereka berdua merupakan sepupu pertama dari pihak ibu dan sepupu kedua dari pihak ayah. Mereka tidak memiliki anak, namun mereka berdua mengadopsi anak yang diberi nama Is Lowenthal Einstein dan Margot Lowenthal Einstein. Einstein mengunjungi New York untuk pertama kalinya pada 2 April 1921. Di sana, ia disambut secara resmi oleh wali kota John Francis Hyland, diikuti dengan memberikan kuliah dan seminar selama 3 minggu. Ia mengadakan kuliah umum di Universitas Columbia dan di Universitas Princeton di Washington. Einstein mengunjungi Gedung Putih bersama perwakilan dari Akademi Sains Nasional. Dalam perjalanannya kembali ke Eropa, ia dijamu oleh negarawan dan filosof Inggris Viscount Halden di London. Di sana, ia bertemu dengan seorang tokoh ilmiah, intelektual, politik terkenal, dan memberi kuliah di King's College London. Einstein juga menerbitkan sebuah esai kesan pertama saya di Amerika pada bulan Juli 1921. Pada tahun 1922, Einstein berpergian ke Asia dan kemudian ke Palestina sebagai bagian dari perjalanan wisata dan seminar selama 6 bulan. Ketika mengunjungi Singapura, Ceylon, dan Jepang, ia menyampaikan serangkaian pidato pada ribuan warga Jepang. Setelah kuliah umum pertamanya, ia bertemu kaisar dan permaisuri di istana kaisar Jepang. Tempat ribuan orang menonton. Dalam sebuah surat kepada putranya, ia menggambarkan orang Jepang sebagai orang yang rendah hati, cerdas, perhatian, dan memiliki jiwa seni yang murni. Dalam buku harian perjalanannya dan kunjungan 1922 sampai 1923 ke Asia, ia mengungkapkan beberapa pandangan mengenai orang Tiongkok, Jepang, dan India yang menurut penilaiannya xenofobia dan rasis. Sehubungan dengan kunjungannya ke timur jauh, ia tidak dapat menerima Nobel Fisika secara pribadi dalam acara penghargaan di Stockholm pada bulan Desember 1922. Menggantikan dirinya, pidato penerimaan disampaikan oleh seorang diplomat Jerman yang memuji Einstein tidak hanya seorang ilmuwan tetapi juga seorang pejuang perdamaian dan visi internasional. Pada Desember 1930, Einstein mengunjungi Amerika untuk kedua kalinya. Awalnya merupakan kunjungan kerja 2 bulan sebagai peneliti di Institut Teknologi California. Setelah perhatian nasional yang ia terima selama perjalanan pertamanya di Amerika Serikat, ia dan rekannya bertekad untuk melindungi privasinya. Meskipun dibanjiri telegram dan undangan untuk menerima penghargaan atau berbicara di depan umum, Einstein menolak semuanya. Penolakannya terhadap perang membuat Einstein berteman dengan penulis Upton Sinclair dan bintang film Charlie Chaplin yang sama-sama terkenal dengan paham pasifismenya. Carl Laemmle, kepala Universal Studio, mengajak Einstein tur di studionya dan memperkenalkannya pada Chaplin. Mereka langsung akrab. Chaplin mengundang Einstein dan istrinya Elsa ke rumahnya untuk makan malam. Chaplin mengatakan kepribadian Einstein tenang dan lembut, sepertinya menyembunyikan temperamen yang sangat emosional yang melahirkan energi intelektual yang luar biasa. Pada bulan Februari 1933, saat berkunjung ke Amerika Serikat, Einstein tahu ia tidak bisa kembali ke Jerman setelah berkuasanya Nazi di bawah kanselir baru Jerman, Adolf Hitler.
Einstein juga mendengar kabar bahwa rumahnya digerebek oleh Nazi dan perahu layar pribadinya disita. Pada 28 Maret, ia mengunjungi konsulat Jerman dan menyerahkan paspornya secara resmi, melepaskan kewarganegaraan Jermannya. Einstein tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak yakin di mana ia akan tinggal bekerja, dan mengkhawatirkan nasib ilmuwan lain yang tidak terhitung jumlahnya dan masih berada di Jerman. Ia menyewa sebuah rumah di The Hague, Belgia, tempat ia tinggal selama beberapa bulan. Dr. Lamson mengajukan RUU ke parlemen dalam rangka memberikan kewarganegaraan Britania ke Einstein. Pada saat itu, Einstein menyampaikan sejumlah pidato publik untuk menjelaskan krisis kekuatan bir di Eropa. Dalam salah satu pidatonya, ia mengecam perlakuan Jerman terhadap Yahudi. Dan saat bersamaan, ia memperkenalkan undang-undang yang merombeskan kewarganegaraan Yahudi di Palestina karena kewarganegaraan mereka ditolak oleh negara lain. Einstein masih ragu akan masa depan. Dia mendapat tawaran dari beberapa universitas di Eropa, termasuk di Christ's Cross, Oxford, tempat ia tinggal selama beberapa saat pada bulan Mei 1931 sampai Juni 1933, dan ditawari beasiswa doktor 5 tahun. Tapi pada 1935 ia memutuskan untuk tinggal permanen di Amerika Serikat dan mengajukan permohonan kewarganegaraan. Dalam pidatonya, Dr. Lamson menggambarkan Einstein sebagai warga negara dunia yang seharusnya ditawari tempat penampungannya sementara di Britania Raya. Tapi RUU tersebut tidak disetujui dan Einstein memutuskan menerima tawaran sebelumnya dari Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, untuk menjadi dosen tetap. Pada tahun 1939, sekelompok ilmuwan Hongaria termasuk fisikawan Leo Szilard berupaya memperingatkan Washington mengenai penelitian bom atom yang sedang dilakukan oleh Nazi. Peringatan ini diabaikan. Nazi berhasil membuat bom atom. Bagi Einstein, perang adalah penyakit dan ia menyerukan perlawanan terhadap perang. Dengan menandatangani surat pada Roosevelt, beberapa pihak berpendapat bahwa ia menentang prinsip pasifisnya dan ia mengikuti proyek Manhattan. Einstein menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940, tidak lama setelah menyelesaikan karirnya di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Ia mengungkapkan rasa penghargaannya terhadap meritokrasi dalam budaya Amerika jika dibandingkan dengan Eropa. Ia mengakui hak individu untuk mengutarakan dan memikirkan apa yang mereka sukai tanpa hambatan sosial. Sebagai hasilnya, individu terdorong untuk lebih kreatif, suatu sifat yang ia hargai sejak kecil. Pada 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahnya aneurysma aorta perut yang sebelumnya telah dikencangkan melalui pembedahan oleh Rudolf Nissen. Pada tahun 1948, pada tahun 1954, setahun sebelum kematiannya, Einstein bercerita kepada sahabatnya Linus Pauling, "Saya membuat suatu kesalahan besar dalam hidup saya ketika menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt yang merekomendasikan agar membuat bom atom. Tetapi ada beberapa pembenaran bahaya yang akan dipicu Jerman." FBI menyusun dokumen rahasia mengenai Einstein pada tahun 1932, dan pada saat kematiannya, berkas FBI Einstein setebal 1427 halaman. Einstein sangat terkesan oleh Mahatma Gandhi. Ia dan Gandhi saling berkirim surat dan menyebutnya teladan bagi generasi yang akan datang. Nah, salah satu suratnya, Einstein menolak operasi dan mengatakan, "Saya ingin pergi saat saya menginginkannya. Hamba rasanya perpanjang hidup saya secara tidak alami. Saya telah menyelesaikan urusan saya. Ini saatnya saya pergi. Saya akan melakukannya dengan elegan."
Einstein wafat di rumah sakit Princeton keesokan paginya pada usia 76 tahun setelah terus bekerja sampai penghujung hayatnya. Thomas Schultz Harvey mengambil otak Einstein untuk diawetkan tanpa seizin keluarganya, dengan harapan bahwa ilmu saraf masa depan bisa mengetahui penyebab kecerdasan luar biasa Einstein. Jenazahnya dikremasi dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan. Dari perjalanan hidup Einstein, saya sangat tertarik dengan perjuangannya dalam mempertahankan etika dalam sains dan tidak asal melakukan percobaan. Satu kata mutiara yang saya ambil dari Einstein adalah, aku memang tidak tahu senjata apa yang digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tapi Perang Dunia Keempat akan menggunakan tongkat dan batu. Yang bermakna jika sampai perang terjadi mungkin akan membuat dampak yang sangat besar, dikarenakan dampak pada Perang Dunia Kedua saja sudah cukup berbahaya. Bisa saja peradaban manusia hilang dan terulang kembali menjadi evolusi manusia. Einstein juga mengajarkan ke saya bahwa semua harus bisa hidup dalam posisi apapun. Jangan menyerah dengan apa yang kau percaya dan buktikan ke dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Don't you wanna make it better?